Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paulina Lestari Simatupang dari kelas D31A dengan nama bagus JetBrains37. Di video kali ini saya akan membuat tugas sekolah revolusi yang pertama. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Dari berorganisasi, kita dapat menambah relasi, melatih public speaking yang tentunya sangat berguna, berlatih bersosialisasi, dan sebagainya. Kita harus tahu tujuan kita join organisasi itu untuk apa agar tidak kehilangan arah. Buatlah organisasi atau himpunan senyaman mungkin. Dalam berorganisasi juga, kita harus melihat makna lain agar mendapatkan manfaatnya. Ketika mengikuti suatu organisasi atau himpunan, harus memiliki dua pemikiran. Yang pertama adalah berpikir sekarang, dan yang kedua adalah berpikir masa depan. Dalam berorganisasi, ada 3 hal penting, yaitu job design, plan and goals, sesuai tidaknya dengan tujuan, dan yang ketiga adalah control and chain of command. Dalam berorganisasi, komunikasi yang dilakukan merupakan bagaimana kita mendapatkan informasi dan menyampaikannya dengan tepat. Dalam berorganisasi tentunya ada yang namanya regenerasi. Regenerasi memerlukan komunikasi yang baik antar angkatan agar tidak terjadi miscommunication. Dan dalam regenerasi pula tidak diperlukan kekerasan yang justru akan menimbulkan ketakutan dan unrespect. Langkah yang baik dalam regenerasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang pertama adalah memperjelas visi organisasi yang kemudian menjadi misi, yang kedua leadership, yang ketiga, budaya dan nilai inovatif seperti apa yang akan dikembangkan ke depannya. Yang keempat adalah stakeholders. Usahakan himpunan tidak berdiri sendiri. Yang kelima, product, service, and supply chains. Yang keenam, world environment, infrastruktur, and IT. Yang ketujuh, land use and communities. Dan yang kedelapan adalah brand identity and communication. Dalam Himakom, salah satu regenerasinya dilakukan penurunan nama bagus yang sudah dilakukan sejak nama bagus 30 dengan tujuan awalnya menghindari bullying. Di dalam Himakom terdapat 2 lembaga, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif merupakan MPA Himakom yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. MPA Himakom Polban memiliki 6 hak, yang salah satunya adalah MPA Himakom Polban berhak menentukan legalitas dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif Himakom dan memiliki 4 kewajiban, yang salah satunya adalah MPA Himakom Polban berkewajiban melaksanakan 5 fungsi MPA Himakom Polban, yaitu fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi yudikasi, fungsi mediasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi aspirasi di fungsi aspirasi ini, MPA sebagai wadah aspirasi, kritik, dan saran dari para anggota Himakom Polban dan mengkajinya untuk ditindaklanjuti. Yang kedua adalah fungsi legislasi. MPA membuat produk hukum untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai visi dari Himakom Polban. Yang ketiga, fungsi yudikasi. MPA Himakom Polban memutus perkara, persidangan, dan penegakan hukum dengan adil. Yang ketiga, fungsi mediasi. MPA sebagai penengah dari suatu penyelesaian konflik yang timbul di Himakom Polban. Yang kelima, fungsi pengawasan. MPA Himakom Polban bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Himakom Polban dan memastikan produk hukum bisa dijalankan dengan baik. Jenis persidangan Himakom Polban terdiri dari 3 sidang. Yang pertama adalah sidang paripurna. Sidang paripurna merupakan sidang tertinggi di Himakom yang salah satu fungsinya itu untuk menetapkan ADART. Yang kedua merupakan sidang umum. Salah satunya dilaksanakan untuk pengesahan GBKH atau Garis Besar Kebijakan Himpunan. Garis Besar Kebijakan Himpunan merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPA Himakom dengan tujuan memberikan acuan kepada lembaga eksekutif Himakom dalam merancang dan menjalankan program kerjanya. Yang ketiga adalah sidang istimewa.
Sidang istimewa merupakan sidang pengganti yang hanya dilaksanakan apabila ada sidang mendesak yang memerlukan penyelesaian secepatnya dengan syarat dihadiri oleh petinggi Himakom. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Himakom terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1987 yang kemudian berganti lambang atau logo pada tahun 2005. Lambang baru terdiri dari 8 garis mikroprosesor ke dalam dan 7 garis mikroprosesor keluar serta warna putih melambangkan kesucian. Lembaga eksekutif Himakom merupakan pelaksana mandat dari MPA Himakom Polban. Pada kabinet saat ini bernama Dharma Revolusi. Dharma berarti sikap dan revolusi yang berarti perubahan. Sehingga Dharma Revolusi memiliki arti perubahan dari sosial budaya yang berlangsung cepat. Mengapa revolusi? Agar tujuan Himakom menjadi relevansi dengan zaman. Visi dari Himakom Polban Dharma Revolusi yaitu terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya, juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Dengan salah satu visinya yaitu meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi di era saat ini. Selanjutnya adalah birokrasi. Birokrasi merupakan sistem administrasi yang dirancang baik dan terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas dan dilakukan dengan aturan tertentu. Prinsip utamanya adalah yang pertama struktur hierarki formal, yang kedua manajemen berdasarkan aturan, yang ketiga organisasi berfungsi sesuai dengan kemampuannya, yang keempat tugas advokus atau infokus, yang kelima adil, dan yang keenam pekerja harus berkualifikasi. Birokrasi penting untuk berjalannya suatu organisasi, tetapi cara birokrasi setiap organisasi itu harus dilakukan dengan tipe organisasinya. Birokrasi bisa saja bersifat ketat dan runtut, bisa juga berlaku bebas. SOP kegiatan kemahasiswaan yang pertama adalah proposal lengkap, baik dari isi, format, dan penulisan. Yang kedua adalah kepanitiaan, yang ketiga RAB, dan yang keempat pengesahan lengkap. Birokrasi adkes yang pertama itu surat. Jenis-jenis surat untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan yang pertama adalah surat permohonan. Surat permohonan ini digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, peminjaman sarana dan prasarana dan sebagainya. Yang kedua adalah surat pernyataan, digunakan sebagai lampiran proposal kegiatan. Yang ketiga adalah surat undangan, digunakan untuk mengundang pihak lain untuk ikut serta dalam sebuah kegiatan. Yang keempat adalah surat keterangan, digunakan untuk memberikan keterangan atas hal yang disebutkan di dalam surat. Contohnya seperti surat keterangan aktif himpunan. Birokrasi keuangan yang pertama adalah RAB. Perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja. Yang kedua adalah SPJ. SPJ adalah surat pertanggungjawaban, merupakan bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus, dapat berupa kwitansi dengan syarat tertentu. Yang terakhir adalah birokrasi sertifikat. Alur pembuatan sertifikat yang pertama adalah surat pengajuan permohonan pembuatan e-sertifikat. Memerlukan beberapa tanda tangan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, kemudian masukkan surat pengajuan pada layanan kemahasiswaan, kemudian kirim ke email wadir3@polbanac.id memakai email resmi Ormawa. Yang kedua, kirim desain, dan yang ketiga, kirim data penerima dalam bentuk Excel dengan isi kolom yang sudah ditentukan. Jika surat permohonan masuk dan telah mendapat posisi, maka akan mendapatkan hal-hal yang digunakan untuk membuat sertifikat seperti nomor sertifikat, QR code, dan sebagainya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.